saja ya, tak mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1D. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang berasal dari RSUP Dr. Karyadi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana instansi dari narasumber kami dalam beradaptasi dan meningkatkan daya saing di tengah perubahan zaman. Hal apa saja yang sudah dilakukan, serta apa saja hambatan yang dihadapinya. Hari ini telah hadir bersama kami Bapak Aga Aulia Putra, Sarjana Terapan Radiologi dari RSUP Dr. Karyadi Semarang, selaku narasumber yang telah lama bekerja di instansi ini sebagai seorang radiografer. Terima kasih Bapak Aga sudah bersedia menjadi narasumber dalam kelompok kami ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, mohon maaf silahkan untuk Bapak Aga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya, di mana semua teman-teman berada. Selamat malam. Ya, baik dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, maupun Indonesia Timur. Ada Indonesia Timur. Nggak Nggak ada ada tengah ya? itu. Tidak Tengah ada ada ya? tengah. Oke, tengah. Ya, selamat malam semuanya ya. Perkenalkan saya Aga Aulia Putra, saya radiografer di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Masa kerja saya belum lama-lama amat, baru 8 tahun lah ya. Ini mau masuk tahun ke-9 mungkin. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan apa ya, jawaban yang memuaskan ya bagi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Isvan ya. Monggo Mas Isvan. Sudah cukup lama ya, Pak Agda bekerja di Radiologi Karyadi. Sangat menarik sekali untuk kita kulik tentang seluk-beluk instansi tempat Bapak bekerja. Selanjutnya mungkin dari rekan saya, nanti akan ada yang mengajukan pertanyaan, mengingat Bapak Aga sudah cukup lama bekerja di RSUP Dr. Karyadi. Nanti pertanyaan diajukan oleh rekan saya. Silahkan rekan-rekan barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, langsung saja. Baik, Pak. Sebelum masuk lebih jauh, bisa minta tolong dijelaskan bagaimana gambaran kondisi Rumah Sakit Karyadi saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lulu Nur Asfiqoh ya. Ya, jadi gambaran Rumah Sakit Umum Karyadi saat ini kita masih menjadi rumah sakit rujukan nasional ya. Mungkin kalau teman-teman nanti tahu ya, kita RSUP itu kan menjadi pusat rujukan nasional. Jadi hampir nanti setiap rumah sakit punya yang namanya SISRUT ya, Sistem Informasi Rujukan Terpadu. Itu nanti kan kita bisa melihat bahwa eh, Karyadi itu menjadi rumah sakit rujukan nasional. Jadi semua seluruh Indonesia bisa rujuk ke tempat kami gitu ya. Kondisi kami saat ini cukup lengkap dengan fasilitas pelayanan yang kami miliki. Kami juga punya berbagai macam layanan unggulan ya. Salah satunya ada transplantasi ginjal. Kami sudah beberapa kali melakukan prosedurnya. Kemudian juga ada cangkok sumsum tulang di pusat kanker terpadu gitu ya. Dan saat ini kami juga terus masih mengembangkan teknologi-teknologi kesehatan terbaru ya, terutama ya di bidang-bidang transplantasi dan kanker serta jantung yang menjadi layanan unggulan kami. Tantangan yang kami hadapi saat ini ya antara lain ya selalu berkembangnya ilmu pengetahuan ya dan teknologi serta juga semakin bersaing ya, banyak juga rumah sakit lain yang sama-sama punya teknologi yang juga nggak kalah hebat gitu ya.
Namun kami akan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan melengkapi fasilitas yang ada, kemudian melengkapi juga perkembangan ilmu pengetahuan, pelatihan, ya. Kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang mungkin nanti bisa diikuti oleh rumah sakit sekitar untuk pengembangan pelayanan di rumah sakit masing-masing seperti itu. Untuk tantangan yang lain yaitu jumlah pasien ya yang terus bertambah dengan seiring apa namanya bergantinya pola hidup ya gaya hidup yang dituntut serba cepat, serba instan, otomatis gaya hidup berubah. Nah, gaya hidup masyarakat itu juga nanti ada efek sampingnya antara lain konsekuensi kayak dampak kesehatan ya, dampak kesehatan dengan berbagai macam penyakit yang cukup kompleks ya, semakin ke sini semakin kompleks penyakit yang kita hadapi dan juga selalu ada masalah-masalah baru ya terkait dengan prosedur pemeriksaan, teknik pemeriksaan, hingga bagaimana cara teknik pengobatan dengan jenis komplikasi penyakit yang bermacam-macam saat ini. Saya rasa itu untuk kondisi dan tantangan yang dihadapi saat ini. Itu Mbak Lulu. Lalu Pak, bagaimana budaya yang ada di Rumah Sakit Karyadi yang mendorong atau membuat setiap pegawainya itu untuk terus berkembang? Ya, jadi ini merupakan sinergi ya. Jadi kita tantangan itu harus kita jawab dengan strategi, dengan pola eh, untuk menghadapi tantangan ini. Jadi di Karyadi itu kita punya yang namanya standar eh, jam pembelajaran ya, atau jam pembelajaran yang harus kita pegawai ikuti ya. Jadi kita punya target jam pembelajaran di mana jam pembelajaran ini kan akan menunjang ilmu pengetahuan, skill ya, ilmu pengetahuan, skill terutama dalam melakukan teknik pemeriksaan, Pak. Ya khususnya di radiologi ya. Di radiologi itu di tempat kami itu juga dipantau terus ya setiap bulannya bahwa kita itu wajib ikut minimal pelatihan itu ya paling enggak 5 JPL lah gitu ya 1 bulan. Jadi kita harus berusaha mencari bagaimana kita mendapatkan pembelajaran pelatihan ya baik itu webinar, workshop ya maupun pelatihan internal. Di Karyadi sendiri juga ada pelatihan bagi pegawai mulai dari service excellent ya standar itu pelatihan standar service excellent kemudian pelatihan dasar bantuan hidup dasar ya kemudian bagaimana mengendalikan infeksi nosokomial atau infeksi dalam pelayanan rumah sakit gitu ya dan kita juga diwajibkan ini ikut webinar organisasi profesi yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan skill masing-masing tenaga kesehatan. Yang perawat ya ikut webinar keperawatan ya atau pelatihan workshop keperawatan. Yang radiografer juga ikut, teknisi laboratorium juga ikut, dokter juga selalu ada simposium gitu. Jadi memang di tempat kami wajib dan itu ada targetnya. Makanya harus tantangan itu harus dijawab dengan strategi yang seimbang. Jadi saya rasa itu Mbak yang sedang dilakukan karya di saat ini. Sangat banyak sekali ya Pak Agat untuk apa dari Karyadi mendukung karyawannya untuk terus berkembang. Mungkin itu Mbak Lulu barangkali ada tambahan. Sudah cukup menjawab. Ya, dari teman-teman lain nih barangkali ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan lagi nih. Ya, silahkan untuk Kak Juilda. Ya, sebelumnya salam kenal Kak, saya Julta dari Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, bisa diceritakan pengalamannya saat menghadapi perubahan-perubahan besar atau kondisi-kondisi yang bagaimana cara Bapak menghadapi perubahan-perubahan besar dan bagaimana Bapak menyesuaikan diri saat menghadapi perubahan itu. Iya, jadi pertanyaannya sangat umum dan cakupannya cukup luas ya. Jadi saya kasih contoh aja salah satunya. Jadi waktu pertama kali saya masuk di rumah sakit ini di sekitar tahun akhir 2017 awal 2018 itu yang dihadapi adalah digitalisasi. Digitalisasi itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi
kita perlu mengalihkan program yang sudah berjalan itu secara konvensional, kita harus alihkan secara digital. Ya, kita bayangkan saja RSUP Karyadi itu salah satu rumah sakit yang besar ya, gitu kan. Catatan medisnya ada berapa ribu gitu kan. Nah, era konvensional itu yang tadinya rekam medis manual, tulis tangan ya, pakai ballpoint, itu harus dialihkan ke digital, di mana semuanya harus tercatat. Yang tadinya catatan itu tidak boleh hilang, harus tersimpan dan berkesinambungan. Begitu juga dengan prosedur administrasi, ya, terutama pada khususnya di tempat saya itu di radiologi, itu ada perubahan besar-besaran terkait dengan pelayanan administrasinya. Mulai dari awal pendaftaran, pasien datang itu sampai pasien pulang menerima hasil radiologinya. Kalau dulu kita menggunakan lembar permintaan atau amprah kita sebutnya ya, amprah itu lembar pemeriksaan, dokter mau minta periksa apa untuk menunjang pemeriksaannya, maka sekarang itu sudah diganti dengan kita punya sistem informasi rumah sakit atau SIRS, di mana SIRS itu di dalamnya itu ada RIS ya, ada di dalamnya ada RIS, Radiologi Information System, yang dulunya kita nggak punya, sekarang harus punya. Di Radiologi Information System ini kita beri nama ERAP atau Elektronik Radiologi, di mana di dalamnya itu mencakup ada pendaftaran pasien, kemudian di dalamnya juga tercatat prosedur persiapan pemeriksaan pasien khusus, ya. Terus juga ada perjanjian pemeriksaan, terus juga ada istilah kita itu persetujuan pemeriksaan, terutama untuk pemeriksaan-pemeriksaan mahal, ya, di mana memerlukan alat canggih dan persiapan obat-obatan tertentu. Kemudian juga nanti di dalamnya kita kelola juga pengendalian waktu tunggu pelayanan, itu di dalamnya kita cakup juga. Kemudian perizinan peralatan. Jadi kalau teman-teman kalau tahu itu radiologi itu punya alat-alat yang dia harus tersertifikasi perizinan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, di mana kita harus pantau alat kita ada puluhan ya, jadi harus dipantau perizinannya masih berlaku atau tidak. Kemudian juga ini ya bukan sertifikat, legalitas dari tenaga kesehatannya masih berlaku enggak, SIP-nya itu juga harus dipantau, karena kita tahu bahwa di Karyadi itu cukup besar ya radiologinya. Kita kalau masih gabung dengan radioterapi itu radiografernya ada 60, dan itu harus dipantau terus ya, bagaimana masa berlaku SIP-nya, bagaimana kompetensinya itu masih tetap terjaga. Nah, semua itu harus berupa digital laporannya. Oleh karena itu kita melakukan waktu itu reformasi besar-besaran ya terkait dengan administrasi. Dulu pasien pulang bawa foto, tenteng-tenteng amplop ya, sekarang sudah tidak perlu karena semua sudah bisa di dalam satu genggaman. Gitu. Kayak aplikasi pendaftaran pasien semua sudah digital. Termasuk di dalamnya pasien bisa melihat hasil penunjangnya. Gitu. Jadi itulah tantangan saat itu, dan kita menyesuaikan dirinya ya. Pertama harus adaptasi dengan aplikasi yang dibuat gitu kan. Bagaimana sih cara mengoperasikannya gitu. Tantangan yang kedua apa? Edukasi. Edukasi terhadap siapa? Terhadap pasien dan keluarga. Nah, kan nggak mudah itu, apalagi untuk pasien-pasien kita yang lansia ya. Kalau lansia itu kan perlu dituntun. Ya kalau pas dia ada anak atau keluarganya, kalau dia sendirian kita harus memberikan dengan bahasa yang mudah gitu ya. Seperti apa edukasinya, itu menjadi tantangan. Saya rasa itu bagaimana tantangannya dan cara menanggapinya. Ya, Mbak Julita. Ya, banyaknya tantangan-tantangan tersebut, Pak. Kira-kira apa saran Bapak untuk kita anak muda agar tidak kaget saat masuk di lingkungan kerja yang dinamis atau banyak perubahan-perubahan yang terjadi? Ya, yang pertama sesuai nilai-nilai dasar ASN lah ya. Kita harus adaptif ya. Adaptif itu siap dengan perubahan. Apalagi kita itu ASN di lingkungan kementerian, di mana kementerian itu sangat dinamis. Kalau kita ada harus yang disesuaikan terkait dengan peraturan, yang harus disesuaikan dengan pemerintah, kita adalah ASN pertama yang kena dampaknya, atau kita yang harus pertama menyesuaikan dan mengikuti
apa yang menjadi aturan dan dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya. Sebagai contoh ya kayak Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, itu kan reformasi besar-besaran. Kita harus siap, kita harus adaptif, kita harus mau belajar ya. Adaptif itu kan lebih ke belajar. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar menyesuaikan. Kemudian yang kedua arus teknologi. Kita jangan malas untuk selalu update teknologi ya. Jadi kita sudah eranya AI ya. Jadi artificial intelligence kita juga harus eh, bisa lebih pintar dalam menggunakan, bisa lebih mahir dalam menggunakan supaya mempermudah kinerja kita. Karena AI itu nggak mungkin kita tinggalkan. Kita akan bekerja sama dengan AI ya. Penerapan setiap hari nanti akan terasa. Ya, saya rasa itu, Pak Julita. Ya, terima kasih Pak. Pak Aga atas jawaban yang sangat menarik nih dari teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan nih pertanyaan lagi mumpung Pak, izin ya. tanya sebentar sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang lain. Terkait yang AI itu, kira-kira ada tantangan lain nggak buat radiologi? Karena kan radiologi juga berhubungan dengan mesin teknologi gitu kan. Terus sekarang ada yang namanya AI. Ya, jadi AI ini merupakan tantangan bagi kita ya. Jadi kalau dalam bidang radiologi itu gunakan AI itu sebagai pembantu workflow atau membantu bagaimana rantai kinerja kita. Kita gunakan AI itu untuk mempercepat saja. Sebagai contoh kayak hasil kritis ya, hasil kritis itu kita dituntut harus cepat. Ketika ada pasien dengan misalkan ini mungkin yang radiografer di sini mungkin tahu bahwa ada efusi pleura masif. Kemudian kita tahu ada pneumotoraks gitu. Kalau mungkin radiografer yang masih baru atau jam terbangnya kurang, itu kalau kita punya alat yang dilengkapi dengan AI itu akan sangat membantu kita. Jadi kita bisa memberikan warning kepada esperat kita bahwa dok ini ternyata hasil kritis gitu. Karena kita sudah terbantu AI, kita bisa tahu bahwa ini hasil kritis dan harus segera disampaikan ke dokter penanggung jawab pasiennya agar bisa diambil tindakan. Kemudian jangan jadikan AI ini sebagai musuh ya. Jadikan AI ini sebagai rekan kerja kita untuk mempermudah pelayanan kita. Jadi pelajari dan gunakan dengan bijak. Meskipun saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu dalam penggunaan pelayanan di dalam pelayanan kesehatan, terutama radiologi, tapi kita bisa memanfaatkan secara bijak. Kita juga bisa menggunakan workflow atau aturan-aturan internal yang mungkin bisa didiskusikan bersama di instalasi ya, bagaimana alur kerjanya dan kita tempatkan AI ini di mana. Gitu. Saya rasa itu Mbak Nikmah tadi ya. Mantap sih ya, AI buat hasil-hasil kritis yang radiologi sering nelpon ke ruangan gitu. Iya, itu sangat membantu kalau punya. Mungkin Kak Yola, silahkan Kak Yola kalau mau tanya Kak Ya, Yola tadi terkait tadi lain. kayaknya Kak Yola mau bertanya. Izin Pak, ingin bertanya terkait kan di RSUP Dr. Karyadi Semarang memiliki beberapa tantangan yang sedang dihadapi. Nah, apa yang membuat instansi ini tetap relevan dan unggul dibandingkan organisasi atau instansi lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan unggul ya, tapi kita bersaing ketat gitu ya, berusaha bersaing ketat dengan organisasi atau instansi lainnya. Jadi ya itu tadi kita harus adaptif. Ya. Yang membuat instansi ini bisa bersaing ketat adalah penyesuaian diri terhadap pelayanan kesehatan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu berusaha dipenuhi. Terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direktur ya di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi itu menjawab kebutuhan masyarakat. Saat ini masyarakat itu ada yang super sibuk ya, kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Kemudian ada yang nggak sempat periksa bagaimana, hanya bisa periksa di hari libur. Sedangkan kita rumah sakit pemerintah yang buka 24 jam pada umumnya hanya IGD gitu kan. Nah, untuk poliklinik biasanya hari libur tutup. Nah, namun di RSUP Karyadi kita menyediakan pelayanan eksekutif bagi masyarakat umum yang hanya bisa periksa di hari libur. Kita ada holiday clinic. Ya, itu salah satu pelayanan umum yang dimana kita bisa memberikan pelayanan itu di hari libur. Gitu.
Jadi poliklinik rawat jalan di hari libur. Jadi kalau yang lain tutup, kita buka sendiri. Gitu. Kemudian kita juga ada poliklinik malam, di mana memfasilitasi orang-orang yang sibuk hanya bisa kerjanya hanya bisa periksanya di malam hari. Pagi hari libur tetap kerja, malam kita tetap buka poliklinik dan rawat jalannya, sehingga kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, itu yang membuat instansi ini tetap bisa bersaing ketat gitu ya dengan yang lain. Gitu. Saya rasa itu, Pak, sebagai contoh itu ya. Sebenarnya mungkin Kak Yola ada yang ingin tambahkan lagi? Udah cukup, Mas. Sudah cukup? Oh ya, izin Bapak, saya bertanya, Iya, silakan, kan Mas. dalam menghadapi berbagai tantangan itu kadang di dalam tim ini, tim kerja itu menghadapi beberapa tantangan yang dapat menggoyahkan kolaborasi tim. Dan itu mungkin bagaimana sih caranya dari kita itu menyeimbangkan antara kolaborasi tim dan kompetisi yang sehat biar tetap kita berjalan sesuai tujuan gitu. Iya, terima kasih Mas Isvan. Jadi kalau terkait dengan kolaborasi tim, itu sekali lagi komunikasi ya. Kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif itu tidak hanya terhadap pasien kita, tapi terhadap rekan-rekan kerja dan tim kita. Kita punya teknologi yang selalu kita bawa kemana-mana ya. Kita punya ponsel yang kita bawa kemana-mana. Itu adalah senjata kita untuk melakukan kolaborasi yang bisa kita lakukan saat ini. Saya rasa juga teman-teman pasti merasakan lah di genggamannya itu udah ada berapa grup sekarang. Banyak Banyak. kan? Nah, itu sebagai salah satu kolaborasi ya, salah satu cara kolaborasi. Nah, kita bisa kalau di Karyadi sendiri itu kan pelayanan itu kalau di radiologi terbagi. Jadi ada MRI, ada konvensional kontras ya, ada pelayanan siam di IBS, di mana ketika pelayanan itu berjalan bersama-sama, tentu saja itu memerlukan kolaborasi yang kompleks ya. Kita harus tahu apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita di lapangan. Makanya di Karyadi itu di radiologinya ada yang namanya duty manager atau manager on duty, di mana manager on duty ini bertanggung jawab atas pelayanan yang berjalan saat itu. Jadi setiap hari itu kita punya duty manager yang berganti-ganti dari Senin sampai Minggu. Itu semua ada duty manajernya. Dia akan berkolaborasi kepada tim saat itu. Jadi ada tim POP-nya, petugas operan pagi, ya, itu nanti penanggung jawab siang, ada juga penanggung jawab malam. Jadi sudah ada Katim, di atasnya ada duty manager. Jadi walaupun sampai duty manager ini sudah sampai rumah, dia masih bertanggung jawab. HP-nya harus standby, on terus, ya, untuk memantau apakah ada kendala, baik itu kendala pelayanan, kendala peralatan, ya, ataupun kendala teknis lainnya, di mana semuanya harus dikomunikasikan secara intens dan segera dilakukan penyelesaiannya. Solusinya seperti apa kalau ada masalah. Misalkan ada kendala di bedah sentral, kita kendala alatnya siangnya rusak. Sedangkan pasien sudah on bed. Nah, itu bagaimana? Nah, prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan? Kolaborasinya seperti apa? Nah, dengan menggunakan sistem manajemen seperti itu, kita bisa lapor ke Katim secara cepat, Katim bisa laporkan ke duty manager. Nah, duty manager ini yang bisa mengambil keputusan. Apakah alat ini harus diganti menggunakan peralatan yang lain, atau siapa yang harus kita hubungi dulu, sehingga nanti teman-teman yang di lapangan itu nggak bingung, nggak kehilangan arah. Karena kalau kita sudah pelayanan gitu kan, teman-teman pasti pernah ngalami kan, sedang pelayanan, alatnya ada gangguan, pasti panik gitu kan. Apalagi yang kita layani pasien-pasien dengan kegawatan. Jadi Iya. itu kolaborasi yang saat ini masih kita lakukan ya, komunikasi penting dan menjadi komitmen bagi kita. Siapapun yang bertugas saat itu menjadi duty manager ataupun Katim itu harus standby, HP-nya harus siap. Saya rasa itu. Itu Mas Isvan. Sekali ya, ini apa dari cerita dari diskusi ini tuh banyak pengalaman yang kita bisa ambil, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan di instansi kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, atau sudah cukup ya?
Sebenarnya ini diskusi yang sangat menarik ya. Gimana, Mbak Vicky? Ada? Tidak. Udah cukup Oh, kepada Pak Aga untuk penjelasannya sangat mantap dan terkait ada alat yang tiba-tiba nggak bisa dipakai. Kemarin sempat ngantar ke radiologi emang gitu, dan pasiennya juga lagi sito-sitonya. Ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapi di rumah sakit ya. Semoga diskusi kali ini itu bisa membawa pelajaran bagi kita. Sebenarnya diskusi ini masih sangat menarik, cuma sayangnya kita semua dibatasi oleh waktu. Mungkin ada yang belum buka puasa, ada yang mau siap-siap untuk sholat taraweh, atau dari Pak Aga sendiri yang mau pulang kerja ya. ya, Mungkin dari diskusi ini kita cukupkan ya, sampai sini aja. Dari diskusi ini kita belajar bahwa adaptasi bukan hanya tentang teknologi, walaupun memang teknologi akan bersamaan dengan jalannya adaptasi itu berkaitan dengan teknologi. Tapi tidak hanya tentang teknologi, tetapi tentang pola pikir, kolaborasi, dan budaya kerja. Semoga instansi kita, yaitu Kementerian Kesehatan, semakin maju dan berdaya saing. Terima kasih kepada Pak Aga telah menyempatkan waktunya. Mungkin ini cukup sampai di sini aja ya, Pak Aga dan teman-teman, biar terima kasih. kita bisa Semoga melanjutkan kegiatan yang sukses lain. ya. Selamat datang. Selamat Ya, berbuka puasa, Bapak. Selamat menjalankan Ya, ibadah puasa. Terima kasih. sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.